Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu All New Xenia yang mesin 1500 cc tipe R-Matic warna purple silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu All New Xenia. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Daihatsu All New Xenia ini ada beberapa pilihan warna. Salah satu yang paling menarik adalah warna silver, karena warna silvernya ada dua jenis, ada silver metallic dan purple silver. Nah, unit yang kita review ini unit yang purple silver, jadi yang silver semi keunguan. Itu sebabnya tampilannya menjadi lebih cantik dibanding silver biasa. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Arif. Beliau adalah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,73 meter, untuk tingginya 1,7 meter, serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasi mobil ini berukuran 5,5 x 2,5 meter. Nah, untuk unit yang kita review ini unit yang tipe R standar, jadi bukan yang tipe ASA. Ciri utamanya ada di bagian spion depan. Nah, di sini untuk bagian depannya belum ada sensor, ini artinya yang tipe standar. Sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan, di bagian tengah di sini ada logo Daihatsu warna chrome. Kemudian untuk listnya kombinasi antara warna hitam dengan warna merah di bagian tengah. Untuk grill bagian depannya modelnya model jewelry seperti ini. Serta untuk bagian depan di sini juga sudah dilengkapi dengan kamera depan, karena tipe ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dari bagian grill kita lanjut ke bagian lampu. Nah, di sini untuk list warna merahnya menyambung hingga ke bagian ujung. Untuk lampu utamanya di sini menggunakan lampu jenis LED, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Kemudian untuk bagian bawahnya, nah di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam, serta bagian sampingnya ada cover model vertikal. Lanjut untuk bagian bawah di sini juga terdapat grill. Nah, untuk grill bagian bawahnya secara desain kurang lebih sama seperti bagian atas. Serta yang menarik di sini untuk tampilan front underguardnya sangat sporty. Ada tampilan lekukan di bagian depan sehingga secara desain lebih aerodinamis. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping untuk mobil Daihatsu All New Xenia mesin 1500 cc yang tipe R-Matic warna purple silver. Kita mulai dari bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan talang air, jadi tidak perlu tambah talang air lagi. Untuk pilar B-nya di sini warna hitam, lalu untuk list bagian bawahnya di sini juga warna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu sewarna bodi, modelnya model tarik, dilengkapi juga dengan sensor keyless di bagian ujung. Kemudian untuk bagian spion, di sini spionnya memiliki cover sewarna bodi. Nah, bisa kita lihat ini untuk secara warnanya warna semi keunguan. Di bagian ujungnya dilengkapi dengan lampu sen, serta untuk spion sebelah kanan ini juga sudah dilengkapi dengan kamera samping. Untuk kameranya ada di bagian bawah sini. Dari bagian spion kita lanjut ke bagian velg. Untuk velgnya di sini menggunakan velg model dual tone. Nah, untuk ukurannya 16 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek GT Radial, serta untuk profil bannya di sini menggunakan ban berukuran 195/60 R16 dengan kode 89H. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan suspensi jenis McPherson. Kalau dilihat dari suspensi yang digunakan, mobil ini mengutamakan kenyamanan. Lanjut ke bagian samping, mobil ini memiliki ground clearance untuk yang tipe R ini 205 mm. Kemudian ke bagian ke belakang. Nah, di sini untuk bagian samping sudah dilapisi dengan kaca film. Untuk kaca filmnya menggunakan merek JPF1. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Ini bahan bakarnya berkapasitas 43 liter. Kemudian untuk bagian ban belakang, nah di sini untuk bagian ban belakangnya menggunakan sistem pengereman standar, jadi jenis rem tromol untuk belakang. Dan untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian samping. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Daihatsu All New Xenia mesin 1500 cc yang tipe R-Matic purple silver. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini sudah menggunakan antena model shark fin sewarna bodi. Kemudian di bagian belakang sini ada spoiler kecil. Untuk bagian kaca belakang juga sudah dilapisi dengan kaca film merek JPF1. Di bawahnya di sini ada wiper. Kemudian kalau untuk rear defoggernya belum. Untuk bagian samping terdapat aksen list warna hitam.
Untuk desain lampu belakangnya sudah menggunakan desain model terbaru. Nah, di sini untuk lampunya menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian bawah di sini ada lampu mundur dan juga lampu sen. Kita lanjut ke bagian tailgate. Di bagian tengah ada logo Daihatsu warna chrome. Kemudian untuk tailgate-nya di sini sewarna body. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu di sebelah kiri di sini terdapat emblem dual VDI menandakan sudah menggunakan mesin terbaru dan juga CVT transmisinya. Untuk mesinnya 1500 cc tipe R. Lalu untuk sebelah kanan terdapat emblem Xenia warna chrome. Di belakang ada sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2, dilengkapi dengan 2 sensor parkir sewarna body. Kemudian di ujung ada reflektor model horizontal. Dan yang menarik, untuk knalpotnya juga sudah dilengkapi dengan muffler, serta untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya full size, jadi untuk velgnya juga menggunakan velg racing sama seperti aslinya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Daihatsu All New Xenia ini. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi pengemudi. Nah, sisi pengemudi di sini akan saya tunjukkan ke bagian spionnya terlebih dahulu. Untuk spionnya sebelah kanan di sini juga sudah dilengkapi dengan kamera bagian samping. Jadi kameranya sudah full depan, samping kanan, samping kiri dan juga belakang. Nanti akan menampilkan citra kamera 360. Untuk handle pintunya model tarik sewarna body, dilengkapi sensor keyless dan juga slot kunci manual. Sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Nah, di sini untuk material yang digunakan menggunakan material bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian tengahnya juga bahan plastik. Lalu untuk handle pintu bagian dalam warna chrome. Untuk bagian tengah di sini materialnya juga menggunakan bahan plastik. Di sini ada laci penyimpanan kecil. Kemudian ada beberapa tombol di bagian depan. Untuk di sini ada pengaturan untuk spion elektrik. Untuk bagian tengahnya pengaturan cerminnya, lalu dilengkapi dengan tombol untuk folding atau pelipatan spion juga. Untuk power window sudah auto sisi driver. Lalu untuk bagian belakangnya di sini ada window lock atau pengunci jendela. Lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ada 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol dan di ujung ada speaker utama. Dari bagian door trim kita masuk ke bagian dalam. Nah, untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Di bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble. Kemudian untuk bagian kisi AC di sini ada aksen warna merah di bagian tengah, kalau listnya warna hitam. Kemudian di depannya di sini dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu di bawahnya di sini ada tombol untuk kamera 360 dan untuk tombol sebelah kanannya di sini ada tombol stability control. Lanjut lagi, di sini ada laci penyimpanan terbuka, kemudian ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic, serta untuk tuas tangki BBM-nya ada di bawah jok pengemudi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sini standar. Untuk sebelah kiri ada tachometer atau RPM, tengah ada MID dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Lalu untuk setirnya sendiri ada logo Daihatsu warna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada tombol audio steering, ada pengaturan volume, ini pengganti channel, kemudian ada tombol untuk kursor juga bagian MID. Di bawahnya ada tombol untuk telepon dan juga voice command. Serta untuk sebelah kanan di sini ada tombol trip terkait dengan MID. Sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya bisa diatur. Nah, di sini tinggal kita tarik. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Nah, dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unitnya sudah menggunakan head unit model double din touchscreen. Ini modelnya model floating. Kemudian untuk di bawahnya di sini ada tombol hazard. Masing-masing di sini dilengkapi dengan kisi AC. Untuk listnya menggunakan list piano black. Lalu untuk pengaturan AC sudah digital. Sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan suhu, lalu untuk sebelah kanan di sini ada pengaturan kecepatan kipas. Di bawahnya di sini ada tombol menyalakan AC, ini AC secara maksimal. Kemudian ada tombol untuk air sirkulator, serta di ujung ada tombol untuk mematikan AC. Lalu di bagian tengah di sini ada tombol start stop engine warna merah. Ini untuk card holder tempat penyimpanan kartu tol. Covernya menggunakan aksen karbon. Lalu di bagian tengah ada laci penyimpanan, dilengkapi juga dengan 1 buah slot USB. Sekarang kita lanjut ke bagian transmisi. Untuk transmisinya menggunakan transmisi matic jenis CVT. Lanjut di belakangnya untuk handrem di sini menggunakan handrem model mechanical. Di sampingnya di sini ada laci penyimpanan, ada 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu untuk konsol boxnya menggunakan cover bahan plastik. Ini untuk laci penyimpanannya. Dari bagian konsol sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan.
Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter di bagian pilar A, lalu ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Untuk di bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan kisi AC. Nah, yang menarik di bawahnya ada cup bottle holder mode retract, jadi bisa dibuka tutup juga. Di sini ada laci penyimpanan terbuka, kemudian di bawahnya lagi di sini dilengkapi dengan glove box, ada cover. Untuk covernya model standar. Lalu kalau untuk bagian bawah di sini ada karpet serta di ujung dilengkapi dengan apart di bawah jok. Lanjut ke bagian samping, untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya di sini dilengkapi dengan assist grip model retract. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin. Untuk lampu bagian kabinnya model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Lalu untuk spion bagian tengahnya di sini juga dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini polos, serta untuk sebelah kanannya juga sama, di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Daihatsu All New Xenia mesin 1500 cc yang tipe Airmatic warna Purple Silver ini. Sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya menggunakan bahan fabric kombinasi warna hitam dan warna merah. Nah, untuk materialnya di sini standar. Tapi untuk pengaturan joknya sudah sangat lengkap. Di sini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran, untuk bagian depan untuk height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta di ujung terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di sini didominasi oleh warna hitam. Untuk materialnya menggunakan material bahan plastik sama seperti bagian depan, termasuk untuk armrestnya juga. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini sama warna chrome. Kemudian di ujung depan ada satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol, serta di bawah masih ada lagi tempat penyimpanan botol air minum atau cup bottle holdernya. Jadi memang sangat fungsional, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini untuk bagian dalam sudah dilengkapi dengan AC double blower. Untuk pengaturannya model knob di bagian ujung. Nah, ini untuk AC-nya sudah menggunakan AC model terbaru, jadi modelnya model slim. Ini untuk pengaturan AC-nya. Kemudian untuk bagian samping di sini ada assist grip model retract, serta di sini juga terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya standar. Lalu untuk sebelah kanan di sini juga dilengkapi dengan assist grip model retract. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di sini untuk posisi duduk bisa kita lihat legroomnya sangat memadai. Ini joknya juga masih bisa sliding. Untuk slidingnya sangat panjang. Ini bahkan bisa sampai sekitar 10 jari. Jadi kita bisa mengatur posisi duduk senyaman mungkin. Kalau untuk standarnya segini, nah ini untuk lututnya sangat memadai. Kemudian kalau dimodif ke orang dewasa juga masih sangat aman untuk lebarnya. Di sini dilengkapi dengan dua buah headrest. Kalau untuk bagian tengahnya ini bisa digunakan sebagai armrest. Lalu di sini ada laci penyimpanan atau zipper pocket. Untuk sebelah kiri di sini juga ada laci penyimpanan lagi. Serta untuk bagian tengah di sini di belakangnya dilengkapi dengan dua buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Daihatsu All New Xenia ini. Dari baris kedua, sekarang kita akan lanjut ke baris ketiga. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Daihatsu All New Xenia ini? Untuk jok baris keduanya sudah bisa dilipat model one touch tumble. Nah, kemudian untuk baris ketiganya juga bisa dilipat model flat, jadi bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Kita angkat semuanya. Nah, untuk jok baris ketiga kapasitas 2 penumpang. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Untuk aksesnya sangat mudah karena untuk jok baris keduanya sudah bisa dilipat secara full. Sekarang kita tegakkan sandarannya. Nah, di sini kalau kita tegakkan sandaran bisa kita lihat untuk posisi lututnya ini agak ngepres karena posisi jok baris keduanya tadi saya mentokkan ke belakang, sebenarnya masih bisa maju lagi. Ini kalau untuk lebarnya masih sangat memadai untuk 2 orang dewasa. Bagian samping ada 2 buah cup bottle holder, lalu untuk bagian atasnya di sini ada laci penyimpanan dan di bagian atas di sini polos. Untuk sebelah kanan di sini juga sama. Untuk bagian atasnya polos, belum dilengkapi dengan assist grip. Tapi untuk bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet, lalu ada laci penyimpanan, dan di bawahnya di sini terdapat 2 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Daihatsu All New Xenia ini. Dari baris ketiga, sekarang kita akan lanjut menuju ke bagian bagasi. Nah, untuk yang warna purple silver ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan warna elegan. Tapi perawatannya cenderung mudah karena untuk parplis ini warnanya cenderung metalik, jadi kalau kotor tidak cepat terlihat. Nah, sekarang kita kembali ke bagian bagasi.
Untuk bagian bagasinya bisa kita lihat di sini sangat luas. Ini bisa digunakan untuk memuat mungkin sampai 4 galon, dilengkapi dengan kargonet juga. Jadi kalau untuk muatan bepergian jarak jauh tidak perlu khawatir. Di bawahnya juga masih dilengkapi laci penyimpanan, ada dongkrak, kemudian toolkit dan juga segitiga pengaman, dan di ujung terdapat kotak P3K. Lalu kalau untuk mengakses ban serep bisa lewat spare tire. Nah, ini untuk cover spare tire-nya di sini, tinggal kita putar bautnya, nanti ban serepnya turun. Di bagian ujung terdapat perlengkapan lain dan juga lampu kabin. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Daihatsu All New Xenia ini. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk mengakses mesin. Nah, untuk mengakses mesin seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu yang ada di bagian bawah dashboard sini. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Daihatsu All New Xenia ini ada dua pilihan mesin. Ada mesin 1300 cc dan mesin 1500 cc. Nah, untuk unit yang kita review ini merupakan unit tipe tinggi, jadi untuk mesinnya mesin kapasitas 1500 cc. Kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesin sudah dicat, dilengkapi dengan peredam juga. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkode 2NRVE. Mesin ini dilengkapi dengan teknologi DOHC dan juga dual VTI. Untuk tenaga yang dihasilkan, mobil ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 106 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14,1 kg/meter pada 4200 rpm. Kalau untuk fitur keselamatannya juga sudah sangat lengkap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS EBD. Kemudian dilengkapi juga dengan stability control yang ada di bagian depan tadi. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Daihatsu All New Xenia mesin 1500 cc yang tipe Airmatic warna Purple Silver terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu All New Xenia. Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan juga promo mobil ini, silakan bisa menghubungi Mas Arif. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu All New Xenia semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke video, nah, bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan biasanya akan beresiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini. Dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat. Mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super Extreme Outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa. Tapi insya Allah untuk masalah kualitas cover sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silahkan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.